Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hardinata dengan NIM akhiran 21. Di sini saya akan mengerjakan UAS Geoteknik. Di sini yang pertama, pada soal yang pertama, kegagalan baji atau longsoran baji. Dari gambar ini menunjukkan tampilan tiga dimensi massa batuan berbentuk baji yang dibatasi oleh dua bidang perpotongan, yang itu ada bidang A dan bidang B, yang dimana garis perpotongan antara kedua bidang ini menimbulkan potensi permukaan keruntuhan. Yang kedua ada proyeksi stratigrafis. Ini adalah proyeksi stereografis yang mewakili orientasi bidang dan garis perpotongan dalam tampilan dua dimensi, bidang A dan bidang B. Kedua bidang diplot sebagai lingkaran besar. Garis persimpangan diwakili sebagai titik perpotongan dua bidang pada stereonet. Untuk arah gesernya sendiri ditunjukkan dengan tanda panah yang menunjukkan potensi arah pergerakan baji sepanjang garis perpotongan. Yang C, tampilan penampang. Dari diagram ini memberikan gambar penampang keruntuhan di sepanjang garis perpotongan, eh, menggambarkan sudut kemiringan dari dua bidang. Selanjutnya, yang D adalah rentang untuk geser. Proyeksi stereografi ini menunjukkan rentang kemungkinan arah untuk meluncurkan di dalam irisan, yang dimana N-nya mewakili arah utara, bidang A dan bidang B yang lebih datar selalu disebut bidang A, dan bidang B yang lebih curam disebut bidang B. Maka, muka lereng atau massa batuan. Bidang yang lebih datar selalu diberikan sebagai bidang A dalam analisis. Garis perpotongan kedua bidang merupakan komponen penting dalam menganalisis kestabilan baji. Proyeksi stereografi membantu memvisualisasikan dan menentukan orientasi bidang keruntuhan dan potensi arah geser. Pada soal 1B, longsoran topping adalah jenis gerakan tanah di mana massa batuan atau tanah bergerak dengan cara terbalik, seperti orang yang terjatuh ke belakang. Jenis longsoran ini sering terjadi pada lereng yang curam dan terdiri dari batuan yang keras dengan struktur bidang lemah yang berbentuk kolom. Longsoran toppling terjadi ketika gaya yang bekerja pada blok batuan memiliki kekuatan geser batuan pada bidang lemah. Gaya-gaya yang bekerja tersebut antara lain adalah gaya gravitasi, gaya geser, dan eh, gaya geser lebih besar dari kekuatan batuan, maka blok batuan akan meluncur ke depan dan terbalik. Di sini ada soal 2A yang membahas tentang kesetimbangan batas. Metode kesetimbangan batas adalah pendekatan klasik yang banyak digunakan dalam analisis kestabilan lereng. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa lereng akan gagal ketika pendorongan, misalnya gaya gravitasi melebihi gaya panahan atau gaya geser. Langkah-langkah umum dalam analisis kesetimbangan batas yaitu identifikasi bidang luncur atau potensial. Yang kedua ada hitung gaya-gaya yang bekerja pada massa tanah atau batuan di sepanjang bidang luncur, seperti gaya berat, gaya pori air, gaya kohesi, dan lain-lain. Jika faktor keamanannya lebih besar dari satu, maka lereng dianggap stabil. Yang kedua ada metode numerik atau numerical analysis. Eh, Numerical analysis adalah pendekatan yang lebih canggih dan fleksibel dalam analisis kestabilan lereng. Metode ini menggunakan
komputer untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang menggambarkan perilaku mekanika tanah. Metode numerik yang umum digunakan yaitu metode elemen hingga massa tanah atau batuan menjadi elemen-elemen kecil dan menyelesaikan persamaan kesetimbangan untuk setiap elemen. Yang selanjutnya ada metode beda hingga menggunakan pendekatan diskrisasi untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Yang ketiga yaitu probabilitas kelongsoran. Gambar di samping menyajikan konsep probabilitas kelongsoran dan besaran ketidakpastian. PK lereng ditentukan dari perbandingan antara luas area di bawah kurva dari distribusi FK kecil dari satu dan distribusi nilai FK besar dari satu. Maka besar rentang distribusi nilai FK eh, yang sama. Secara diferensi ada hubungan linier antara nilai PK dengan peluang kelongsoran. Sementara tidak berlaku untuk hubungan FK dengan peluang kelongsoran. FK yang besar tidak menggambarkan lereng yang lebih stabil. Karena besaran ketidakpastian yang tidak dianggap oleh nilai FK. Lereng dengan nilai FK 3 bukan berarti dua kali lebih stabil daripada FK 1,5. Sementara lereng dengan nilai PK 5% menunjukkan dua kali lebih stabil dari lereng dengan nilai PK 10%. Pada soal nomor 3B, di sini membahas tentang kriteria kestabilan lereng berdasarkan Kapman 1821 tahun 2018 dalam tabel di samping ini menggambarkan ada beberapa parameter utama yang digunakan untuk menilai kestabilan lereng. Yang pertama ada skala lereng, yang kedua ada skala lereng yang dinilai seperti lereng tunggal atau batch. Yang ketiga ada consequence of foil atau konsekuensi kegagalan. Yang keempat ada menunjukkan dampak dari kegagalan lereng yang bisa berkisar dari rendah hingga tinggi tergantung pada lokasi dan potensi kerusakan. Yang kelima ada SF min. Yang keenam ada faktor keamanan minimum yang disyaratkan untuk kondisi statik. Ini adalah ukuran keamanan lereng ketika hanya badan statik tetap yang ditimbulkan. Eh, Contoh dari SF min yaitu satu satu menunjukkan bahwa faktor keamanan minimum yang diterima adalah 1,1 untuk kondisi statik. Pada soal nomor 4 di sini ada membahas masalah geolo- Geological Strength Index atau GSI. GSI sendiri adalah sistem klasifikasi yang terkembangkan oleh Hook dan Brown. Sistem ini didasarkan pada pengamatan visual terhadap kondisi geologi masa batuan, termasuk struktur geologi, kondisi permukaan batuan, dan orientasi bidang diskontinuitas. Parameter yang dievaluasi dalam GSI ada struktur geologi, eh, ada ketebalan lapisan alterasi, dan ada fleksibilitas. Eh, di sini dapat diterapkan pada jenis berbagai batuan dan kondisi geologi, tergantung pada pengamatan visual itu sendiri. Mudah diterapkan di lapangan ketika karakter keterkaitan dengan model kekuatan batuan. GSI dapat digunakan untuk menentukan parameter kekuatan batuan dalam metode Hook-Brown. Di sini ada RMR atau Rock Mass Rating. RMR adalah sistem klasifikasi yang dikembangkan oleh
Wieniawski. Sistem ini mempertimbangkan beberapa parameter yang berkaitan dengan kekuatan batuan, kondisi struktur geologi, dan kondisi air tanah. Parameter yang dievaluasi dalam RMR sendiri yaitu kekuatan uni aksial, kompresi, kekuatan intrinsik batuan utuh, indeks kualitas batuan atau RQD. Eh, Persentase inti bor yang memiliki panjang lebih dari 10 cm, jarak antara bidang diskontinuitas, jarak rata-rata antara bidang diskontinuitas, kondisi bidang diskontinuitas, kekerasan, kekasaran, dan ketebalan lapisan pengisi. Untuk kondisi air tanahnya sendiri juga mengaruh seperti tekanan air, aliran air tanah. Selanjutnya ada keunggulan dari RMR. Yang pertama ada komprehensif. Mempertimbangkan berbagai aspek kondisi massa batuan, standarisasi telah banyak digunakan dalam secara luas. Eh, Keterkaitan dengan parameter desain nilai RMR dapat digunakan untuk menentukan parameter desain seperti faktor keamanan dan tekanan izin. Yang kelima ada inspeksi geoteknik tambang. Inspeksi geoteknik tambang adalah proses evaluasi menyeluruh terhadap kondisi tanah batuan di area pertambangan. Tujuan utama dari inspeksi ini adalah untuk memastikan keamanan dan kestabilan operasi penambangan, serta mencegah terjadinya longsor, runtuhan, atau masalah geoteknik lain yang dapat membahayakan pekerja dan lingkungan. Mengapa inspeksi geoteknik penting? Yang pertama untuk keamanan sendiri, yang kedua ada efisiensi, yang ketiga untuk lingkungan, dan yang terakhir untuk perencanaan jangka panjang untuk memberikan data yang akurat untuk perencanaan pengembangan tambang untuk di masa depan. Soal 5B dan ini soal yang terakhir yaitu membahas tentang pemantauan geoteknik tambang. Pemantauan geoteknik tambang adalah kegiatan yang digunakan secara terus-menerus untuk mengamati dan mengukur perubahan kondisi geoteknik di area tambang. Kegiatan ini cukup penting untuk memastikan keamanan dan kestabilan operasi pertambangan, serta mencegah terjadinya longsor, runtuhan, atau masalah geoteknik lainnya yang dapat membahayakan pekerja dan lingkungan sekitar. Tujuannya sendiri yaitu untuk deteksi dini tanda-tanda bahaya seperti mengidentifikasi perubahan kondisi geoteknik yang dapat mengindikasikan potensi terjadinya longsor atau runtuhan, evaluasi kinerja struktur penunjang seperti memantau kinerja dinding penahan, terowongan, dan struktur penunjang lainnya. Selanjutnya ada verifikasi model numerik yang penting untuk membandingkan hasil pengukuran dengan hasil pemodelan numerik untuk meningkatkan akurasi model. Yang terakhir ada evaluasi efektif tindakan perbaikan, memantau efektivitas tindakan perbaikan dan yang telah dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.